Dajjal itu ada lawannya, Imam Mahdi. Oh, itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malaka. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024. Dajjal. Kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024. Dajjal. Bahwa ini ada perubahan metode kampanye gitu ya, dan kita lihat dengan menggunakan metode kampanye yang agak lebih ekspresif, kritiknya lebih terbuka, itu justru membuat elektabilitas Pak Anies Baswedan agak merosot sedikit kemarin dalam 2 bulan terakhir. Jadi akhirnya sehingga ketika hari ini itu menjadi bagian dari evaluasi, perlu loh merubah model kampanye yang agak lebih soft tapi tetap menghadirkan substantif perubahan di situ. Jadi itu saya pikir juga berangkat dari kesadaran Pak Anies untuk bisa mendongkrak elektabilitasnya. Ya Allah yang maha menerangi, berilah usia yang panjang, berilah kesehatan yang sempurna, berilah hati yang bahagia kepada abang kami, kepada mentor kami, kepada pemimpin kami, Bapak Surya Paloh yang hari ini memperingati miladnya yang ke-72. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini. Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh, kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden, Dajjal. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Sekarang yang lebih memprihatinkan lagi, niku pun wani wong sakniki. Sakniki ini mempergunakan agama dinggo kepentingan politik. Niki bahaya banget, orang mung ning kene. Engko ning yaumul hisab diasmu digeраji kan. Wani-wani ngejak Gusti Allah kampanye. Wani-wani ngejak Gusti Allah kampanye. Mungkin kelak Nasdem akan sadar bahwa mengusung nama Anies Baswedan itu adalah sebuah kesalahan besar. Anies sudah seperti kutukan bahwa siapapun yang dia pegang akan hancur berantakan. Mungkin ini sebuah karma karena dulu Anies itu sangat mendukung politik identitas yang hampir saja membelah negeri ini menjadi 2 bagian. So Nasdem, hati-hati, angin semakin kencang, kapal semakin tidak kuat bertahan. Cepat ambil strategi baru atau kelak hanya akan dikenang sebagai kapal yang sudah karam. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami, karena jika engkau tidak menangkan kami, khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Siapa yang kamu maksud itu? 2 calon ini sama-sama muslim. Pak Jokowi muslim, Pak Prabowo muslim, wakilnya Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin, wakilnya Pak Prabowo santri milenial. Kenapa kau sebut kalau salah satu kalah, kalau tidak memenangkan dirimu, tidak ada lagi akan menyembah Allah? Ini doa apa? Mbok mikiro. Itu yang pertama ya, efek Mas, dari hal itu kepada mungkin publik, partisan dan lain sebagainya? Ya jelas, kalau dilihat dari struktur pemilih masyarakat Indonesia secara sosiologis terutama, relatif masyarakat Indonesia itu lebih banyak yang berada di kelompok tengah. Ya. Kelompok tengah itu adalah kelompok yang tidak suka berkonflik, tidak terlalu katakanlah religius, juga tidak terlalu nasionalis tapi anti religius. Nah, ini kelompok inilah yang besar, Mas. Sehingga narasi-narasi model-model kampanye yang halus ya, yang dikemas dengan doa itu juga bagian dari strategi Pak Anies untuk bisa menggrab kelompok pemilih tengah. Dan jadikanlah kami semua barisan pendukung yang kokoh dan solid di belakangnya. Ya Allah yang maha kuat lagi maha perkasa, jadikanlah Bang Surya Paloh dalam menjalankan dan menegakkan demokrasi untuk memajukan negeri ini dicatat sebagai amal jariahnya
yang tak akan pernah berhenti mengalir. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya, yang lebih tertindas dan tereksploitasi. Si kaya menekan si miskin. Titeni lho. Aja pisan-pisan gunakno agama. Kowe gak iso berpolitik, rasa berpolitik. Aja ngejak-ngejak Gusti Allah kampanye. Ini bahaya. Syria, Yaman, semuanya itu karena menggunakan agama untuk kepentingan. Indonesia hampir tidak ada Poso karena orang yang berpolitik sudah menggunakan agama. Boro-boro batur anjeunna mau terangan, sadu mau terangan, la ta'lamun. Inni a'lamu minallah ma la ta'lamun. Tidak ada yang tahu. Surat Yusuf ayat 96 sok totok HP. Yang menyampaikan itu Nabi Yakub. Elit Partai Nasdem yang terkuat, Johnny G. Plate yang menjadi Menkominfo, kena kasus korupsi BTS di Kominfo sebesar 8 triliun rupiah. Tertangkapnya Johnny G. Plate oleh kejaksaan ini seperti bom atom buat Nasdem. Karena selain mempengaruhi Nasdem dalam sisi finansial, itu juga merusak nama Nasdem dengan hebatnya. Kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Jangan gitu. Kalau kami kalah dalam pilpres, aku khawatir bendunganku gak jadi. Nah itu masuk akal. Ini orang berdoa, Kiai, serem, saya nggak bisa membayangkan. Tiba-tiba berdoa, kalau tidak menangkan kami, maka kami khawatir tidak ada lagi yang akan menyembahmu. Jangan begitu berlebihan. Acting boleh, tapi jangan berlebihan. Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang beragama, dan doa itu bagian dari culture masyarakat yang beragama. Sehingga mungkin itu juga secara tidak langsung adalah bagian dari strategi Pak Anies Baswedan, karena paham sekali doa adalah bagian dari keseharian masyarakat yang bisa meningkatkan simpati masyarakat kepada termasuk juga mendoakan apa yang akan terjadi juga di hari Senin ini, begitu Mas Andika? Termasuk juga begitu, Mas, ya. Limpahi dirinya dengan segala kebaikan, dengan segala perlindungan dan segala keberkahan. Teguhkan komitmen dan kegigihannya, serta lapangkan jalannya dalam memperjuangkan gerakan perubahan, gerakan restorasi, meluruskan kembali arah bangsa. Iki rasakno Pak Prabowo karo Pak Jokowi dadi siji, bongko sampean no. Maka pelajaran yang kita ambil apa? Sesuk 5 tahun ngarep ojo serius-serius nek pilpres. Engko nang sing mbok seriusi rukun dadi wakil menteri, ojo ngono ya. Ini pelajaran besar dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang namanya Pak Joko. Dia bilang kesenjangan sosial dan kemiskinan ekstrim di Jakarta. Dia bilang tata ruang Jakarta itu nggak direncanakan dengan visi misi tata kota yang baik. Anies bilang menemukan banyak masalah di Jakarta. Tuhan Gusti Engkang Moho Suci, berkahi dan lindungi para pemimpin kami, mulai dari pemimpin tertinggi di negeri ini hingga para pemimpin masyarakat di lingkungan terdekat kami. Karena nama Anies Baswedan yang terus merosot inilah, Nasdem setengah mati menyelamatkan diri dari banyaknya serangan negatif ke partainya. Tetapi api sudah terlanjur membesar. Dan kasus ini selain meruntuhkan nama Nasdem, juga mempengaruhi suara untuk Anies Baswedan yang terus-menerus merosot sampai hanya belasan persen saja di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo. Kita itu ributnya kayak kemarin, kayak gitu koyok sampai ono sing pegatan gara-gara beda pilpres. Oleh Pak Jokowi ditutup itu semua, wis to pilpres iki rukun antar sesama pemimpin bangsa. Ini saya sampaikan, sama-sama beragama, sama-sama berbangsa, sama-sama bernegara. Kita lindungi bangsa ini. Belajarlah kepada bangsa-bangsa yang lain. Nes, itu kan elu gubernurnya. Gubernur Jakarta kan elu. Elu ngomongin masalah yang elu bikin sendiri. Anda tahu masalahnya, tapi pas ngejabat
nggak ada hasil apa-apa dan nggak bikin apapun. Terus sekarang Anda mengkritik hasil kerja Anda sendiri. Ampun Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian, Anies Baswedan disebut sebagai Imam Mahdi. Pernyataan itu disampaikan oleh ulama karismatik Jawa Barat, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul atau Abah Aos. Abah Aos berbicara di hadapan jamaahnya dalam sebuah ceramahnya. Mulanya dia mengatakan bahwa lawan dari Dajjal adalah Imam Mahdi. Untuk itu Abah Aos mengakui telah mendeklarasikan dukungan kepada calon Presiden Anies Baswedan untuk maju dalam Pilpres 2024. Sebab Anies Baswedan menurutnya adalah Imam Mahdi yang akan menjadi lawan dari Dajjal nanti. Lawan Dajjal itu adalah Imam Mahdi. Maka itu Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Dia Imam Mahdi. Ujar Abah Aos dikutip dalam sebuah video yang beredar di media sosial Twitter. Lebih lanjut, ulama asal Ciamis, Jawa Barat ini berujar, semua ulama telah menjatuhkan fatwa haram jika tidak mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Bukan itu saja, Abah Aos juga menyebut bahwa yang tidak mendukung Anies Baswedan adalah Dajjal. Semua seluruhnya haram tidak mendukung Anies Presiden Indonesia 2024. Karena siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi, katanya. Abah Aos juga mengutip surat Yusuf dalam Al-Quran ayat ke-96 yang berbunyi, maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya Nabi Yakub, lalu dia dapat melihat kembali. Abah Aos mengatakan dia mendapat petunjuk untuk mendukung Anies Baswedan melalui surat Yusuf tersebut. Surat ini untuk Abah Aos. Anies tidak tahu, tapi Abah tahu, ujarnya. Video ceramah Abah Aos yang sekaligus berkampanye itu mendapat banyak tanggapan negatif dari netizen. Termasuk salah satu respon keras datang dari Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah, Kiai Haji Khalil Nafis. Para sahabat sekalian, sekarang kita lihat sejenak ke dunia Twitter, di mana Abah Aos ini mengatakan soal Imam Mahdi Anies Baswedan. Dicuitkan oleh Partai Burung Galak. Luar biasa guys, Anies sekarang dah jadi Imam Mahdi. Tahu dah tahun depan bakal jadi apaan lagi. Kita simak sejenak bagaimana orang ini, Abah Aos ini, mengatakan bagaimana dia bisa meyakini bahwa Anies Baswedan adalah Imam Mahdi. Dajjal itu ada lawannya, Imam Mahdi. Oh, lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malaka. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024. Nah, inilah para sahabat yang membuat kita agak miris ya, bagaimana politik identitas yang pernah dilakukan sejak Pilkada 2017 lalu bersambung sampai Pilpres 2019 terpaksa. Kali ini kelihatannya masih dimainkan oleh mereka, kubu Anies Baswedan. Meskipun dalam banyak kesempatan Anies Baswedan sendiri banyak membantah bahwa dia tidak pernah main politik identitas. Nyatanya kita lihat dari pernyataan orang ini, Abah Aos ini, yang menyebutkan ya salah satu kutipannya ya ini, haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024.
Dia menfatwakan haram kalau tidak memilih Anies Baswedan di presiden di Pilpres 2024. Artinya, bagaimana dia mengatakan haram? Artinya, bagi yang tidak memilih Anies Baswedan itu dosa. Haram itu lawan katanya adalah wajib. Wajib memilih Anies Baswedan. Karena kalau tidak memilih itu haram, yang artinya konsekuensinya adalah kita berdosa. Narasi seperti inilah yang dimainkan oleh Anies Baswedan dulu di Pilkada 2017 dan masih terus bersambung di Pilpres 2019, dan sekarang nyatanya meskipun sudah banyak kritikan dari para banyak kalangan bahwa jangan pernah mainkan politik identitas karena itu justru akan menurunkan tingkat demokrasi kita, menurunkan kualitas demokrasi kita kepada tingkatan yang paling buruk, di mana sebenarnya kita sudah diakui sebagai salah satu negara yang paling demokratis nomor 3 di dunia. Faktanya kita lihat dari video yang viral di media sosial oleh Abah Aus ini, bagaimana politik identitas tetap saja tidak bisa dilepaskan. Kita simak selanjutnya apa yang dia ucapkan. Dajjal, Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden, Dajjal. Inilah para sahabat yang saya rasa sebuah kalimat yang sangat provokatif dan mengandung unsur yang bisa memberangus kualitas demokrasi. Bagaimana dia memainkan simbol-simbol agama untuk urusan politik, bahwa orang yang tidak memilih Anies Baswedan itu sebagai dajjal. Sebuah statement yang tidak sepatutnya dilontarkan oleh seorang ulama, apalagi kita katanya ini adalah ulama karismatik Jawa Barat. Entah apa yang ada di benak mereka, orang-orang ini bagaimana tetap memainkan politik identitas dengan mengusung simbol-simbol agama dan ayat suci yang belum tentu nyambung. Anda bisa lihat bagaimana di surat Yusuf itu, konteks yang dikeluarkan oleh Abah Aus ini bukan berarti saya menggurui, karena saya juga pernah baca ya, bahwa di dalam surat Yusuf soal itu, ini a'lamu ma la ta'lamun, bahwa Nabi Yakub lebih tahu dari anak-anaknya yang tidak tahu. Di surat itu Nabi Yakub yang dibawakan oleh saudara-saudara dari gamis Nabi Yusuf yang saat itu sudah menjadi seorang pejabat atau pembesar di Mesir, itu mengirimkan baju gamis untuk saudara-saudaranya kan, mengusapkan di wajahnya bapaknya yakni Nabi Yakub. Dan setelah itu, setelah diusapkan wajahnya, maka mata dari Nabi Yakub yang tadinya itu tidak bisa melihat, mendadak bisa melihat kembali. Ya, karena dalam hal ini adalah ya barokah dari baju gamis yang dikirimkan oleh Nabi Yusuf. Dalam hal ini saya kurang sependapat karena itu sama sekali tidak ada kaitannya dan relevansinya dengan konteks Pilpres ini. Karena di dalam kisah Nabi Yusuf itu sendiri, itu bukan, ya pokoknya sama sekali nampak nyata itu sengaja dipelintir, atau dalam istilah gaulnya adalah ilmu cocok lagi para sahabat. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan selanjutnya oleh Abah Aus ini. Imam Hadi, siapa Imam Hadi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Kiai Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Boro-boro batur anjeunna mau terangan, cadu mau terangan, la ta'lamun. Inni a'lamu minallah ma la ta'lamun. Tidak ada yang tahu. Nah, ini bahasa Arab di Quran, surat Yusuf ayat 96, sok totok HP.
Oke para sahabat, sekarang kita coba telah lebih mendalam bagaimana bunyi dari surat Yusuf ayat 96. Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu, yang tadi saya bilang baju gamis dari Yusuf, ke wajahnya, yakni Yakub. Nabi Yakub adalah ayah dari Nabi Yusuf. Lalu dia dapat melihat kembali. Artinya yang tadi saya bilang bahwa dia karena menangis sedih waktu ditinggal Yusuf dari kecil, yang dibuang ke sumur oleh saudara-saudara tirinya ya, sampai akhirnya dia menjadi seorang pejabat di Mesir. Kalau nggak salah seorang menteri ekonomi lah kira-kira di Mesir. Kemudian di akhir cerita ini yang happy endingnya, dia dapat melihat kembali maksudnya ayah dari Nabi Yusuf itu. Dia, Nabi Yakub, berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?" Ya, dimaksud di sini saya sedikit pernah membaca literaturnya bahwa yang dimaksud dengan aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak tahu, karena anak-anak dari Nabi Yakub ini, yakni yang beda ibu ya, saudara tiri dari Nabi Yusuf, itu tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi Yakub. Jadi ini bukan urusan politik ya, ini sama sekali jauh, tidak ada relevansinya dan terkesan dipaksakan, atau dengan kata lain memelintir ayat untuk tujuan politik. Oke para sahabat sekalian, seperti diketahui bahwa bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KKP, Anies Baswedan, menyampaikan untayan doa politik saat berpidato dalam apel siaga perubahan Partai Nasdem di Gelora Bung Karno atau GBK, Jakarta Pusat Minggu 16 Juli 2023 lalu. Anies berharap kepada Tuhan agar Partai Nasdem dan dirinya sendiri dilindungi dari kezaliman dan tidak menjadi sasaran fitnah. Anies turut mendoakan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang hari itu memperingati hari ulang tahun ke-72. Anies berharap komitmen Surya Paloh dalam memperjuangkan pergerakan perubahan semakin diteguhkan. Salah satu untayan doa dari Anies Baswedan adalah berbunyi, "Ya Allah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa, jadikanlah Surya Paloh dalam menjalankan dan menegakkan demokrasi, memajukan negeri ini, dicatat sebagai amal jariahnya yang tak akan pernah berhenti mengalir sepanjang usia negeri ini tegak berdiri," kata Anies. Itu salah satu doa dari Anies Baswedan dengan doa yang panjang ya, doa politik. Sementara itu kita lihat ada berita lain dari pegiat media sosial Denny Siregar yang berpendapat bahwa suatu saat nanti Partai Nasdem akan sadar kalau mengusung baca pres Anies Baswedan merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Oleh sebab itu, Denny Siregar menyarankan agar Surya Paloh segera memutuskan untuk bertindak agar kapalnya tidak tenggelam. Mungkin kelak Nasdem akan sadar bahwa mengusung nama Anies Baswedan adalah sebuah kesalahan besar, kata Denny dikutip dari YouTube Cokro TV. Kemudian dia menilai bahwa Anies itu seolah seperti kutukan dari apa yang dipegangnya akan hancur. Anies sudah seperti kutukan bahwa siapapun yang dia pegang akan hancur berantakan, ucap Denny. Selain itu, ia menduga Anies saat ini sedang menerima karma akibat dahulu mendukung politik identitas. Mungkin ini sebuah karma karena dulu Anies itu sangat mendukung politik identitas yang hampir saja membelah negeri ini menjadi dua bagian. Oke para sahabat sekalian, mengenai doa politik ini pernah kita dengar sebuah sindiran atau kritikan dari ulama besar Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Mustafa Bisri, yang mengatakan bahwa jangan ajak Tuhan untuk berkampanye.
Oke para sahabat, ini kita lihat dari portal Hidayatuna. Gusmus jangan sekali-kali ajak Tuhan kampanye. Para sahabat, dituliskan di sini pengasuh pondok pesantren Raudhatut Thalibin Leteh Rembang, Kyai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gusmus, mengingatkan kepada pihak-pihak yang mencatut nama Tuhan untuk kepentingan kampanye. Menurut Gusmus, tindakan semacam itu dianggap tidak etis dan berbahaya. Ia mengaku sangat prihatin atas banyaknya fenomena kampanye yang mencatut nama Tuhan. Sekarang yang lebih memprihatinkan lagi, itu sekarang sudah banyak orang yang berani mempergunakan agama dipakai kepentingan politik, kata Gusmus dalam video yang diunggah akun TikTok. Kita lihat sebentar, di sini ada cuitan dari salah seorang netizen yang mengunggah komentar atau statement dari Gusmus mengenai menggunakan agama untuk kepentingan politik. Dicuitkan oleh akun Gusjul, jangan menggunakan agama untuk kepentingan politik. Aye demen banget ceramahnya dari kiai kesukaan Aye, yaitu Gusmus. Yuk kita semua simak ceramahnya Kiai Gusmus ini. Sekarang yang lebih memprihatinkan lagi, niku pun wani wong sakniki. Sakniki ini mempergunakan agama dinggo kepentingan politik. Niki bahaya banget, orang mung ning kene. Engko ning yaumul hisab diasmu digaji kan. Wani-wani ngejak Gusti Allah kampanye. Titeni lho. Aja pisan-pisan gunakno agama. Kowe gak iso berpolitik, rasa berpolitik. Aja ngejak-ngejak Gusti Allah kampanye. Ini bahaya. Syria, Yaman, semuanya itu karena menggunakan agama untuk kepentingan itu. Indonesia biar tidak ada Poso karena orang yang berpolitik sudah menggunakan agama. Oke para sahabat, kita kembali ke statement dari Abah Aos yang menyebut Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi, dan bagi orang yang tidak memilihnya itu adalah termasuk dajjal, dan juga bahwa memilih Anies Baswedan di Pilpres 2024 itu hukumnya wajib, alias kalau tidak memilih itu haram. Kalau tidak memilih Anies berarti berdosa, karena sama saja dengan dajjal. Banyak komentar yang sebenarnya cukup negatif, komentar yang menentang pernyataan dari statement Abah Aos ini. Salah satunya adalah, coba kita lihat sebentar sekilas ya. Bangsat, andai dianya ceramah di depanku, insya Allah saya hantam itu mulutnya pakai bosen. Kurang ajar betul, haram tuh mulut binatang. Ini sebenarnya kata-kata yang sangat kasar, tapi kadang kita harus mengerti juga ya bagaimana dunia politik itu seringkali dibilang itu bisa menghalalkan segala cara. Masih senada dengan nasihat Gusmus bahwa sebenarnya jangan pernah ajak Tuhan untuk berkampanye, jangan mengajak Allah untuk berkampanye. Politik, ya politik. Kalau memang tidak bisa berpolitik, ya jangan berpolitik. Jangan menggunakan atau mempermainkan agama untuk kepentingan politik. Kita lihat ada komentar selanjutnya. Tahun depan berarti kiamat. Kan salah satu tanda datangnya kiamat adalah kemunculan Imam Mahdi. Jadi buat apa Anies nyapres? Udah nggak ada gunanya. Ini sindiran yang cukup pedas, karena yang kita tahu bahwa tanda-tanda kiamat adalah salah satunya adalah kemunculan dari Imam Mahdi. Nah, kalau Imam Mahdinya ini sudah muncul, artinya ya tahun depan berarti kiamat. Jadi ya buat apa Pilpres? Lebih baik kalau memang tahun depan itu memang kita sudah tahu orang ini ya tadi Abah Aos ini a'lamu ma la ta'lamun, dia lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Kalau dia memang tahu bahwa tahun depan itu udah mau kiamat,
maka sebaiknya ada yang lebih utama untuk dinasihatkan bagi para umat, bahwa untuk mempersiapkan menyambut kiamat, maka sebaiknya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagi kita yang berlumur dosa ini, sebaiknya segera taubat sebelum terlambat, karena tahun 2024 itu kiamat tiba. Tanda-tandanya munculnya Imam Mahdi, juga Dajjal yang jadi lawan dari Imam Mahdi. Komentar yang cukup bisa dijadikan renungan bagi kita bersama, bagaimana kita berpolitik atau menyikapi statement atau pernyataan atau fatwa dari ulama pun kita saring benar-benar. Apakah dia ulama benar-benar seorang ulama yang berkecimpung dalam dunia keilmuan atau keagamaan, atau ulama yang menjadikan politik menjadikan agama sebagai tunggangan demi tujuan politik? Kita lihat ada komentar lainnya. Ya, ngapain masih mikirin dunia ya? Ya, kalau mau kiamat ya ngapain masih mikirin dunia? Natal masih lama kok ada Sinterklas? Pertanyaan yang cukup menggelitik, karena memang kita lihat tadi pakaian dari ini seakan-akan itu sekilas ya seperti Sinterklas. Ada lagi ini, bukannya waktu itu udah ya. Ini kita lihat foto Anies Baswedan yang saat itu sedang menyalakan kemenyan di wihara. Ini berarti sosok Imam Mahdi yang dimaksud oleh ulama tadi ya para sahabat. Inilah dia Imam Mahdi, Profesor Dr. Anies Baswedan. Oke para sahabat, kita lihat ada komentar lainnya. Tahun depan kiamat, ini seperti yang tadi. Blaik, Santa Claus bapak angkatnya Yohanes tuh. Pendukung Anies Baswedan yang banyak yang ODGJ-nya. ODGJ orang ini jangan-jangan malah dia ini yang Dajjal. Sesat orang ini, nggak beda jauh dengan si Gumilang Panji itu. Kalau beneran Imam Mahdi, berarti nggak usah dipilih, daripada nanti kiamat dadakan kan serem. Mana belum pada kawin. Memalukan warga Cimahi, pada bego jemaahnya. Mulai dah isu agamanya. Biarinlah Dajjal asal Indonesia aman dari setan-setan kacung Yaman. Komentar yang lainnya para sahabat, berarti sudah akhir zaman dong, akhir zaman ya. Imam Mahdi yang pernah kecebur got. Politik identitas sudah mulai dimainkan. Obat rematik udah diminum ki. Orang sesat model gini kok dikasih hidup ya. Datang lagi orang gila baru. Nggak jadi apa-apa keburu kiamat. Sesat, nggak cair. Imam Mahdi itu nabi bukan? Wow, mending gua jadi Dajjal deh. Oke para sahabat, kita terlalu banyak ini cuitan yang membantai dari ucapan atau ceramah atau fatwa dari orang ini ya, ulama ini ya, Abah Aos atau Abah Gaos ya. Ternyata enggak, ya begitulah yang katanya dia sudah meninggalkan politik identitas, tapi faktanya kalaupun dia tidak, tapi nyatanya di media sosial itu tetap masih banyak orang-orang seperti ini yang tetap menggaungkan politik identitas, membawa-bawa Imam Mahdi, bahkan ikut membawa-bawa Dajjal. Sama seperti dulu waktu Amin Rais itu membelah di Pilpres 2019 jadi Partai Allah dan Partai Setan. Demikian juga dengan istilah Perang Badar, bahwa Pilpres 2019 waktu itu Prabowo Subianto Sandiaga Uno melawan Jokowi Ma'ruf Amin, dia menarasikan sebagai Perang Badar.
di mana perang Badar adalah perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melawan kafir Quraisy. Dan itu gayung bersambut itu dimainkan juga oleh seorang artis yang mendadak menjadi ustazah, yakni Neno Warisman, di mana di dalam doa politik, ya doa politik sama dengan Anies Baswedan ini. Dan di situ munajat doa yang mengatakan dan meminta kepada Allah bahwa mereka butuh agar Allah memenangkan Prabowo Sandi di dalam Pilpres 2019 dengan satu untayan doa, ya Allah, jika Engkau tidak menangkan kami khawatir tidak ada lagi yang menyembahmu. Disitulah kontroversi dari Neno Warisman dengan doa yang mengancam Allah, seolah-olah kita sedang perang Badar melawan orang kafir. Padahal di situ dijelaskan seperti di cuplikan video di depan. Itu sempat diulas oleh Kiai Haji Ahmad Muafiq, ulama senior Nahdlatul Ulama, ya, yang mengatakan bagaimana doa itu doa yang keterlaluan, karena nyatanya empat-empatnya, yakni dua pasangan capres-cawapres antara Jokowi, Ma'ruf Amin, itu dua-duanya Islam, bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah seorang ulama, sementara Prabowo Subianto juga orang Islam, dan menurut Gus Muafiq cawapresnya Sandiaga Uno juga santri milenial. Itu adalah hal yang konyol dan terlalu dipaksakan, bagaimana agama dijadikan alat untuk meraih kekuasaan atau dalam kontestasi politik. Suatu hal yang seharusnya menjadi pelajaran kita bersama, apalagi ketika akhirnya yang dulu bertarung antara Jokowi dan Prabowo menjadi rival, nyatanya akhirnya Prabowo bergabung dalam kabinet Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Maka orang-orang yang berlebihan dalam menyikapi politik sampai membawa-bawa perang Badar atau partai Allah dan partai setan, akhirnya jadi frustasi sendiri setelah keduanya, yakni Prabowo dan Presiden Jokowi bersatu dalam satu wadah sebagai presiden dan pembantu presiden atau menteri pertahanan.